Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah jemaah Surah Babul Jannah dan warga komplek Dinasti Indah yang kami muliakan dan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur, berterima kasih kehadirat Allah atas segala nikmatnya Allah berikan kepada kita dalam bentuk kesehatan, kekuatan, termasuklah kesempatan kita sudah sempat melaksanakan salat subuh berjamaah pada hari ini. Alhamdulillah kita lanjutkan pengajian kita ini yang libur sudah 1,5 bulan lah setelah Ramadan ya, jadi lumayan juga. Hari ini adalah tanggal 13 Zulkaidah, jadi udah hampir pertengahan. Nah, Zulkaidah ini termasuk diantara bulan-bulan haram, ya, bulan-bulan mulia, karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menegaskan tentang kemuliaan bulan Zulkaidah. Ada ayat dalam Al-Quran di surat At-Taubah ayat 63. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran." Jadi bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12. Ya, fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardh. Jadi Allah sudah tetapkan ya bahwa dalam setahun ini ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Nah, di antara 12 bulan ini ada 4. Ya, ada 4 bulan itu yang hurum, yang sangat mulia, istimewa. 4 bulan ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari bahwa 4 bulan yang dimaksud di dalam ayat ini, pertama itu adalah bulan Zulkaidah. Inilah sekarang ini. Inilah. Yang kedua adalah bulan Zulhijjah. Nah, nanti bulan Zulhijjah ini termasuk bulan yang sangat mulia dan ada banyak tambahan kemuliaan di bulan Zulhijjah karena di situ bergabung antara perintah tentang berkurban dengan prosesi pelaksanaan ibadah haji dan ada Idul Adha-nya. Nah, setelah itu masuk bulan Muharram. Jadi ini 3 bulan berturut-turut ini. Jadi kalau bulan Zulkaidah ini bulan 11 kalau dalam hitungan Masehi. Zulhijjah itu bulan haji, jamaah haji. Nah, itu bulan Desember. Nah, nanti Muharram tahun baru Islam. Nah, itu berturut-turut. Nah, ditambah lagi 1 bulan, yaitu bulan Rajab. Nah, bulan Rajab. Jadi kalau orang mau cerita tentang keutamaan bulan Rajab, yang hadis-hadisnya itu banyak tidak bisa dipertanggungjawabkan kesahihannya, tapi cukup pakai ayat ini aja udah jelas. Jadi ayat 36 surat Taubah udah menjelaskan tentang keistimewaan bulan Zulkaidah, bulan Zulhijjah dan bulan Muharram. Tambah lagi nanti bulan Rajab. Nah, apa keistimewaannya? Salah satunya ditegaskan dalam ayat ini pada lanjutannya ini, "Dzalika dinul qayyim fala tazlimu fihi anfusakum." Ya, maka janganlah kamu menzalimi diri kamu sendiri dalam 4 bulan itu. Apa dimaksud jangan menzalimi?
Salah satu di antara tafsirannya, terus khususnya menurut Ibnu Abbas, bahwa di 4 bulan ini itu pelipat gandaan dari seluruh amal kebaikan kita itu lebih dilipat gandakan. Kan semua amalan kebaikan itu tetap berlipat ganda, ya minimal 10, 70, 700, 7.000. Tapi kalau di 4 bulan ini, termasuklah sekarang ini nih, kalau ada kebaikan kita, itu pelipat gandanya lebih banyak. Maka yang kedua, jangan menzalimi diri kamu sendiri. Artinya pelihara diri kita di 4 bulan ini untuk berusaha ya, untuk tidak melakukan pelanggaran agama. Karena begitu kita melanggar agama, melakukan perbuatan dosa, itulah kezaliman yang besar. Itulah sebenarnya musibah. Karena dalam riwayat yang lain disebutkan juga bahwa hati-hati, karena di bulan ini bukan hanya kebaikan dilipat gandakan, tapi bisa juga kesalahan dan dosa itu juga lebih dilipat gandakan. Jadi itu disuruh berhati-hati. Nah, saya kira ini pengantar kita untuk mengingatkan kembali bahwa di 4 bulan ini dimanfaatkan sebisa mungkin ya, baik kebaikan pada bulan ini jangan dipandang enteng. Oh, ini kan kecil. Oh, tidak ada yang kecil, terutama 4 bulan ini. Ya, termasuklah pengajian-pengajian ini dan kebaikan-kebaikan lainnya, termasuk ibadah-ibadah yang sifatnya sunat. Saya kira itu sebagai pengantar, mudah-mudahan bisa memotivasi dan menginspirasi kita untuk selalu berbuat baik dan menganjurkan kebaikan. Ya, kita lanjutkan karena pengajian kita dulu ini ada beberapa kita selang-selingi, khususnya ini kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Al-Ghazali, yang kemudian syarahnya yang menurut Imam An-Nawawi Al-Bantani, yaitu Maratibul Ubudiyah. Ya. Kalau yang dulu ini kita udah pernah bahas tentang bangun tidur, ya, karena memang memulai hidup kita ini, kita ini begitu kita tidur kan seperti orang mati, begitu kita bangun, itu memulai aktivitas kehidupan. Nah, setelah itu orang biasanya kalau bangun itu tempat yang pertama dikunjungi itu adalah WC. WC. Maka Imam Al-Ghazali itu menjelaskan tentang babu adabi dukhulil khala. Jadi bab yang menjelaskan tentang adab-adab masuk ke dalam WC. Nah, ini masalah WC tidak perlu dipandang enteng. Karena dari sinilah kita bersuci. Dari sinilah kita mensucikan diri, mulai dari kotoran yang sifatnya lahiriah, karena itu ada najis, termasuk di situ memulai juga membersihkan hati kita. Karena kita masuk WC itu jangan sampai kosong pikiran. Itu yang biasa ada yang tiba-tiba terjatuhlah dengan segala macam, mungkin lagi sedang kosong pikirannya, apalagi kosong hatinya dari ingat pada Allah. Maka itu diingatkan ketika masuk WC itu ada adab-adabnya yang diatur oleh agama. Jadi Islam ini adalah agama yang luar biasa, karena masuk dalam WC saja diatur. Jadi ketika aturan ini kita ikuti, ya, masuk dalam WC itu menjadi ibadah, apalagi masuk ke dalam tempat yang baik, masuk dalam masjid, masuk dalam madrasah, masuk dalam pondok, pokoknya masuk dalam ruang-ruang yang baik. Nah, karena masuk saja dalam WC, tempat di mana ada kotoran, itu sudah bernilai ibadah, ya, selama kita mengikuti adab-adabnya yang sudah ada tuntunan dari agama. Nah, inilah yang dijelaskan, ya. Kata Al-Musannif rahimahullah ta'ala, Imam Al-Ghazali, fa idza kasabta baital ma'i, ya, liqada'il hajati, kalau Anda bermaksud, ya, masuk ke dalam, ya, kita artikan WC lah, toilet dan segala macam, kamar mandi lah kalau gitu, ya, ya. Tempat
wa huwa makan qada'il hajati min bauli awaitin, tempat untuk memenuhi hajat baik kencing ataupun buang air besar. Ya. Faqaddim fid dukhuli rijlaka al-yusra. Itu yang pertama. Jadi biasakan untuk selalu mendahulukan kaki kiri. Ya. Wa fil khuruji rijlaka al-yumna. Tapi kalau keluar itu mendahulukan kaki kanan. Ya. Yang ini nih tidak boleh dibanding. Kadang-kadang kan kalau orang lagi terburu-buru, apalagi sudah menjadi kebiasaan. Karena kita ini kadang-kadang kebiasaan itu mengalahkan agama. Kadang-kadang karena kita sudah terbiasa, tidak peduli. Sama dengan orang, kalau orang terbiasa minum pakai tangan kiri itu sudah kebiasaan. Padahal itu dilarang. Kata Rasulullah SAW, orang yang makan atau minum pakai tangan kiri itu min amali syaitan, itu perbuatan syaitan. Maka makan pakai tangan kanan dan pakai tangan kanan itu bukan adat, itu adalah tasyri', artinya sesuatu yang wahyu dari Allah melalui Nabi Muhammad SAW. Tapi karena sudah terbiasa serba kiri, maka agama itu dikalahkan oleh kebiasaan. Nah, itu. Maka yang paling bagus dalam hidup ini agama ini dibiasakan. Itu yang paling bagus. Jadi agama itu dibiasakan. Karena ya itu tadi. Nah, sama juga ini. Kalau orang terbiasa tidak peduli tentang agama, ya kaki apa aja dulu yang penting. Nah itu. Jadi diingat-ingat itu. Begitu kita memenuhi perintah Rasulullah, perintah agama, bahwa ketika masuk ke dalam WC mendahulukan kaki kiri dan ketika kita keluar mendahulukan kaki kanan, maka itu sudah menjadi ibadah. Itu. Nah sebaliknya, kalau kita masuk ke dalam tempat yang baik seperti masjid, masuk ke dalam rumah, itu dahulukan kaki kanan dan keluarnya pakai kaki kiri. Ada yang tanya, tapi itu dalam kitab-kitaban itu, gimana itu? Kalau di sini kan satu pintu itu, kalau masuk sini masjid, kalau sini pakai, yang mana duluan ini? kan berpapasan tuh. Begitu kalau kita masuk sini, masuk ke dalam tempat yang baik. Begitu melangkah satu kiri, nah WC. Nah, yang mana duluan? Apa bersamaan? Loncat. Ya, tapi usahakan aja. Gimana caranya tetap kalau yang tidak baik seperti ini kaki kita buang hajat, ya tetap kaki kiri itu. Nah, yang kedua wala tastashib ya syai'an alaihi ismullah ta'ala wa rasuluhu. Kalau kita masuk ke dalam WC, jangan ada membawa sesuatu yang di dalamnya itu ada tulisan, ya wan kutibu biqalamin. Di dalamnya ada tulisan nama-nama Allah dan nama-nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kalau ya orang dulu kan biasa ada orang pakai cincin tuh ya, yang di situ ada kata Muhammad, ada Allah. Itu sebaiknya dicopot itu baru masuk ke dalam syahadat. Jangan ikut-ikut di bawah. Ada yang nanya gimana? Di HP itu kan ada Al-Quran. Tidak ada Al-Quran di HP. Ya. Karena tidak ada tulisannya di situ. HP itu tidak dihitung karena memang tidak ada. Ya, tidak ada. Kecuali kalau dalam bentuk tulisan, termasuk saya biasa ada melihat orang kalau masuk WC itu dompetnya ditaruh di luar, tapi hati-hati jangan sampai dompetnya ditaruh di luar, begitu keluar hilang, wah itu tidak aman. Ya, ini maksudnya ini dalam kondisi normal ya, dalam kondisi aman ya itu sebaiknya. Karena maksudnya itu saya tidak tahu sih, tapi mungkin di dalam HP itu ada dalam dompetnya itu ada mungkin lembaran kertas yang ada tulisannya ya, yang tadi ini ya Allah tahu nama Asmaul Husna ya. Asmaul Husna ini kan banyak ya, apalagi kan ada orang yang di dalamnya itu dianggap mencari keberkahan itu, kemana-mana dia selalu bawa nama-nama itu.
supaya dompetnya tidak pernah kosong dari duit, maka dalamnya itu ada. Dan bisa jadi wallahu a'lam itu. Ya, mungkin salah satunya. Intinya gitulah kira-kira itu ya. Ya, ini artinya bukan waktu dan tempatnya membawa-bawa nama Allah. Ya, nanti ada penjelasan sini bahwa selama kita dalam masa itu tidak boleh menyebutkan membaca, ya, karena membawa nama-nama ini juga tidak boleh membacanya kecuali dalam hati, ya, ya. Wala tadkhul hasirar ra'si. Nah, ini yang sering kita ini. Wala tadkhul hasirar ra'si wala hafiyat ala qadamain. Jadi sebaiknya tidak masuk ke dalam WC atau toilet itu dalam keadaan kepala lagi terbuka. Nah, ini yang kadang-kadang kita ini memang jarang. Tapi kalau dulu saya masih ingat waktu kecil-kecil itu biasanya usahakanlah kepala itu ditutup. Maka kalau masuk pakai kopiah, pakai topi, itu sebaiknya. Jadi tidak terbuka. Saya tidak tahu apa rahasianya. Yang jelasnya semua larangan yang Allah dan Rasulullah SAW dalam hal ini dalam agama diberitakan, semua larangan itu pasti ada hikmahnya itu. Pasti ada kenapa dilarang? Apa hubungannya kepala itu harus ditutup ketika masuk ke dalam WC? Begitu juga usahakan wala hafil al-qadamain. Jadi pakai sandal maksudnya itu. Jadi kedua telapak kita ini tidak telanjang begitu. Nah, kalau ini sih ada jelasannya nih karena syariatnya menghindari, ya mungkin toilet zaman dulu itu kan najisnya itu berserakan di dalam sehingga sebaiknya pakai sandal. Itu makanya di beberapa tempat di Pontianak ini saya lihat ada sandal itu disiapkan memang di pintu masuk WC itu. Ada beberapa masjid di Pontianak, termasuk kemarin saya lihat di Masjid Wali Kota itu. Nah, karena saya singgah situ, oh ya bagus ya. Ya itu ilatnya ya, artinya tujuannya kenapa? Karena tadi itu menghindari percikan, jangan sampai ada najis yang kemudian menyentuh ya pada pakaian kita, kaki kita lah maksudnya itu, maka itu disunatkan ya untuk memakai sandal. Ya. Nah kalau ilatnya itu maka ketika diyakini bahwa toiletnya itu kering, tidak ada percikan apa-apa ya itu sudah lain ceritanya ya. Kalau udah dianggap bersih. Nah ini wakul indah dukhul. Nah ini ketika masuk ke dalam WC ya, indah dukhul ini maksudnya pada saat mau masuk ya, pada saat mau masuk. Nah, ini disunatkan dibaca ini wakul indah dukhul yang mata sedul di babihi ya. Apa yang dibaca? Bismillahi ya, a'udzu billahi minar rijsin najisi ya, al khabisi al mukhbisi asyaitonir rajim. Ini yang ada dalam Bidayatul Hidayah ya. Nah, kalau bacaan yang paling populer yang kita baca itu idza dakhala khala'a qala Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khabas. Ini yang banyak populer ini ya. Jadi ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini populer karena ini riwayat Imam Bukhari termasuk Imam Muslim dari Anas bin Malik. Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala'a ya, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila masuk ke dalam toilet atau WC, kamar mandi atau jamban, beliau membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung denganmu ya minal khubuthi wal khaba'is. Khubus ini oleh para ulama diartikan adalah jin yang laki-laki, jin laki-laki. Wal khaba'is khabisah. Khaba'is itu jin yang perempuan. Jadi ada yang bertanya, berarti jin berjenis kelamin? Oh iya, jenis kelamin. Karena jin itu
punya keturunan. Ya, jadi ini hadis ya riwayat Imam Bukhari, ini populer. Kalau ini dari Al-Ghazali ada kata bismillah, ya diawali dulu bismillah. Tapi la tazi ar-rahmanir rahim, jangan ditambah, dilengkapi bismillahirrahmanirrahim, jangan, semua cuma sampai bismillah. Ya, bismillah. Ini dibaca karena belum masuk ya, belum masuk. Karena kalau sudah di dalam jangan dibaca, baca bismillah itu. Nah ini maksudnya ketika hendak masuk, bacalah dulu itu. Ya di pintunya, begitu sampai di pintu, ya maka disitulah dibaca. Ya, bismillahirrahmanirrahim, a'udzubillahi minar rijsin najis. Ya, aku berlindung kepada Allah dari kotoran yang najis. Ya, al-khabith, ya kotoran najis, al-khabith al-mukhbisi yang tadi ini laki-laki yang membuat kita kotor. Ya, yang dimaksud ini asyaitonir rajim, yaitu dari syaitan yang terkutuk. Ya, karena ini jin yang dimaksud. Jin ini ya bagian dari syaitan. Ya, kalau jinnya jin yang jahat, ya, karena jin ini sama dengan kita. Ya, ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Ada yang soleh, ada yang ya macam kita lah manusia ini. Ada yang macam preman-preman. Nah, jin juga ada premannya. Nah yang takutnya ini jin yang ada di kamar mandi ini preman-preman. Nah itu yang takutnya itu. Maka ini banyak sekali hikmahnya ini dibaca ini. Nah, nanti ada penjelasannya, banyak dijelaskan ini. Ya, jadi itu kalau ini saya bawa ini tadi ini kita Al-Adhkar An-Nawawi. Jadi bacanya ada berapa ini? Sabata fi sahihain an Anas. Ini tadi ini nih. Jadi udah sangat jelas dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu inda dukhulil khala. Nah, ini sama tadi ini. Jadi Rasulullah SAW ketika masuk ke dalam kamar mandi belum baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'its. Ya, jadi dalam riwayat yang lain di selain kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, ini Bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'its. Nah, jadi ada kata Bismillah, tapi tidak Ar-Rahman Rahim, itu sama di sini. Ya, gitu. Jadi ada berapa ini? Sama juga ini dibaca. Ya, cuma ini kalau hadis yang ini ada sedikit dibahas oleh para ulama tentang status hadisnya ya, tidak sahih. Ya, tapi karena ini amalan-amalan untuk mendapatkan keutamaan saja. Ya, kalau ini yang dibaca ini. Jadi yang disebutkan di dalam Bidayatul Hidayah itu diriwayatkan dari Ibnu Umar. Ini kata Imam An-Nawawi. Rawaina an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala ya qala Allahumma inni a'udzubika minar rijsil najisi al-khabith al-mukhbis asy-syaitan rajim. Ini riwayat Ibnu As-Sunni atau Tabrani dalam kitab Ad-Du'a. Nah itu. Jadi sekali lagi itu tadi itu ketika kita masuk diikuti adab-adabnya lalu ini bacanya ya. Karena dalam banyak kasus orang kalau masuk kamar mandi itu yang terjatuh di kamar mandi itu hati-hati ya, jarang ada panjang umurnya, bahkan spontan kalau berawal dari situ tidak pernah siap lagi, itu dirawat terus sampai beliau wafat itu banyak penjelasannya. Nanti ada banyak dalam kitab Marakil Ubudiyah ini banyak penjelasannya. Salah satu diantaranya karena makanan jin itu adalah sesuatu yang kotoran itu. Maka kan tempat WC ini kan tempat kita buang air besar dan buang air kecil. Nah itu kan kotoran itu yang disukai oleh jin. Maka banyak di situ. Maka ketika kita di situ banyak gangguan. Maka sebaiknya juga jangan terus berlama-lama, itu ya. Itu penjelasannya kalau dari sisi agama ya. Kalau medis ya lain ceritanya. Kalau medis pertimbangannya memang
suasananya kurang, apalagi kalau licin ya, itu kan lain ceritanya kalau itu ya, itu tambahan. Nah ini saya lanjutkan sedikit ini dalam Al-Adhkar An-Nawawi, beberapa hal yang dilarang. Babun nahy anil dzikri wal kalam alal khala. Yukra wal dzikru wal kalam ala qadar hajah. Jadi kalau kita sudah berada di dalam kamar mandi itu, maka tidak boleh berzikir. Berzikir dalam pengertian membaca itu ya, tapi cukuplah di dalam hati. Itu yang dimaksud. Kecuali kalau darurat. Ya, darurat. Ya, misalnya kita lagi sedang situ tiba-tiba ada kebakaran, ya mau tidak mau kita berteriak lah, ngomong, ada orang tuh, ada orang buta lewat, itu hati-hati itu mau jatuh, tolong dibantu. Itu kan tidak boleh tidak ngomong karena darurat ngomong. Tapi selama tidak ada itu sebaiknya tidak, ya. Illa darurat. Hatta qala ba'da sabna idza atasa la yahmadullah ta'ala. Nah, kalau kita dari kamar mandi lah lagi sedang bersin, kan ada tuh. Kalau kita bersin alhamdulillah, itu kan disunatkan. Tapi kalau lagi di kamar mandi jangan. Ya, jangan alhamdulillah. Ini kita lagi kamar mandi nih, nah, jangan ya. Cukup dalam hati aja. Begitu juga kalau kan ada yang menjawab tuh. Mungkin dia lagi sedang duduk di kamar mandi, tiba-tiba di luarnya itu ada baca alhamdulillah. Lalu kita jawab, yarhamkumullah. Itu jangan. Itu pengecualian semua. Termasuk adalah ya Rabbus salam. Ya. Jadi tidak boleh menjawab salam. Ya, siapa dalam nih? Assalamualaikum. Ini juga orang. Kenapa memberi salam ke dalam orang yang sedang di WC? Itu tidak boleh. Ya, karena ini ada hadisnya nih. Nabi pernah lagi sedang buang hajat tuh. Ada orang membacanya, ada orang mengucapkan salam. Tapi Nabi tetap. Ini nih. Anna rajulan marra wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabulu fasallama falam yarudda alaihi. Jadi ada seseorang sedang lewat, Rasulullah sedang kencing. Orang ini bersalam, dia salam. Nabi tidak pernah menjawabnya. Ya, itu ini riwayat Muslim ya. Jadi ketika Nabi tidak menjawabnya, itu memberikan pembelajaran kepada kita bahwa sebenarnya tidak boleh ya, karena dalam Waalaikumsalam itu sesuatu kalam, apalagi ada kalimat-kalimat doa ya, jadi itu tidak boleh ya. Tidak boleh juga menjawab azan, kan disunatkan kalau lagi sedang mendengarkan azan kita kan jawab bacaan azan itu ya, sama dengan apa yang dibaca. Nah kalau kita lagi sedang musik ya, itu tidak ya. Jadi ini pengecualian semua yang menunjukkan bahwa, tapi ini dalam konteks makruh ya, tidak juga sampai haram, tapi makruh. Jadi itu diantaranya. Jadi sekali lagi itu beberapa ketentuan ya yang mengingatkan kita. Nanti kalau keluar, nah itu baca gufranaka ya. Gufranaka itu artinya ya mohon ampunanmu ya Allah. Jadi kita tetap minta ampun kepada Allah. Wa indal khuruji gufranaka alhamdulillahilladzi adzaba anni ma yudini. Ketika kita keluar kita baca gufranaka ya. Jadi gufranaka artinya ya semoga Allah semoga Allah mengampuni kita. Ya, memohon ampunanmu ya Allah. Alhamdulillahilladzi adzaba anni ma yudini. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dari kami apa yang membuat kita tersakiti. Artinya keluar dari apa yang kita keluarkan tadi. Wa bukama yang fauni, dan mengabadikan, mengekalkan tentang sesuatu yang memberi manfaat kepadaku. Itu salah satunya yang dibaca. Tapi yang populer juga ya gufranaka. Itu ya, itu sudah cukup ya. Kalau keluar ya, jadi itu bacaan-bacaan yang kita tidak boleh abaikan ya, karena itu bagian dari menambah
ya, menambah keutamaan dalam hidup kita diawali ketika kita baru bangun dan masuk ke dalam WC. Nah, selanjutnya juga termasuk yang diatur itu cara menghadap. Nah, sebaiknya memang ada larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika menghadap kan tidak boleh menghadap ke arah kiblat, tidak boleh juga membelakangi. Maka yang paling bagus itu adalah menghadap ke utara atau ke selatan. Itu yang paling bagus sebenarnya. Ya, walaupun larangan dimaksud ini adalah larangan ketika tidak berada dalam bangunan. Itu karena zaman dulu itu kan di padang pasir ya, jadi tidak boleh. Karena apalagi dilarang juga menghadap ke arah angin yang lagi sedang itu. Karena kalau buang air itu kan baunya kena angin, itu dilarang semua. Nah, tapi ketika berada dalam bangunan, nah itu larangan itu sudah tidak ini. Ya, tapi kalau mau lebih aman, walaupun dalam bangunan yang tertutup, ya, walaupun pada hakikatnya sudah larangan itu sudah tidak ini, karena Nabi pernah menghadap ke Baitul Maqdis, ya, menghadap membelakangi Baitul Maqdis sama dengan menghadap ke ini, menghadap ke Baitul Maqdis itu kan sama dengan membelakangi Ka'bah. Itu Nabi pernah lakukan. Ternyata itu karena Nabi berada dalam bangunan yang tertutup. Nah, itu pengecualian. Maka WC-WC yang kita punya di rumah itu menghadap kemana pun tidak masalah. Ya, tapi kalau mau lebih bagusnya tetap bangunan ke arah menghadap ke arah utara atau ke selatan. Itu. Ya, saya kira itu. Termasuk kalau di sini nih ya diusahakan kalau membersihkan itu ya pakai tangan kiri. Ya itu tadi sama, karena ini kan sesuatu yang jangan tangan kanan. Tapi ini sih udah biasa lah, karena kita ini udah terbiasa pakai tangan kiri. Tidak ada orang pakai membersihkan pakai tangan kanan. Ya. Termasuk ada doanya kalau dalam istinja ini dalam Bidayatul Hidayah. Kalau udah selesai itu ya wakul indal ya firagi minal istinja. Kalau udah selesai istinjanya, jadi kita pakai tangan kiri membersihkan itu dan setelah keluar dari tempat. Nah, ini ada tambahan bacanya ini. Kalau dalam Bidayatul Hidayah Imam Al-Ghazali, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah, sucikan hatiku dari kemunafikan. Wa hassin farji minal fawahishi. Dan ya peliharalah kehormatanku dari segala kejahatan. Jadi itu salah satu doa. Jadi setiap kita habis membersihkan itu istinja, ya kita minta supaya hati kita terbebas dari kemunafikan. Yang kedua, minta kepada Allah agar ya, alat kemaluan kita ini dilindungi, dipelihara kehormatannya oleh Allah dari segala yang dilarang di dalam agama. Nah, itu salah satunya yang diajarkan. Saya kira ini dari sekali lagi kita mengisi waktu-waktu ini supaya nambah, terutama di bulan-bulan Zulkaidah, dan melanjutkan kajian Bidayatul Hidayah dengan harapan keberkahan dari Allah melalui kitab ini, terutama Imam Al-Ghazali yang bisa mengantarkan kita untuk agama sejak kita bangun ya sampai tutup mata untuk tidur kembali, kita berada dalam rel agama, sehingga tidak ada yang tersisa dalam hidup kita ini kecuali kebaikan. Nah, itu aja. Jadi ini hal-hal yang sederhana, tapi itulah membangun kesalehan, ya, kesalehan pribadi, baik hubungannya kepada Allah, terutama karena ini katanya juga kesehatan, ya, karena berkaitan dengan kebersihan. Saya kira ini yang bisa kita berbagi pada pagi hari ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu bermunajat dan memohon kepadanya sebagai tujuan akhir kita. Mudah-mudahan ya hati, jiwa dan pikiran kita selalu ditata oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan apa yang disampaikan oleh para ulama khususnya dalam kitab ini.
Saya kira itu, sekali lagi mohon maaf atas semua kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.